Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini saya akan membahas film bergenre fiksi ilmiah yang berjudul The Titan. Film ini dirilis tahun 2018 dan dibintangi oleh Sam Worthington. Kalau kemarin di film Oblivion yang saya bahas, Jack Harper itu kan dibohongin sama alien Ted seolah-olah mereka akan pergi ke Titan. Nah, kali ini umat manusia benar-benar direncanakan akan pergi ke sana. Penyebabnya apalagi kalau bukan karena bumi diambang kehancuran. Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Diceritakan tahun 2048 bumi mengalami kondisi kritis. Hanya dalam beberapa dekade populasi manusia meningkat di luar kendali. Hal itu menyebabkan habisnya sumber daya alam. Negara-negara pun saling berperang dan menghancurkan sebagian besar permukaan bumi. Penggunaan senjata nuklir turut memicu berbagai bencana alam di seluruh dunia. Diperkirakan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, separuh planet tidak akan layak huni. 15 tahun kemudian setengah populasi dunia akan mati karena kelaparan, yang akhirnya manusia akan punah seiring berjalannya waktu. Para ilmuwan tentu saja nggak diam begitu saja. Seorang pria bernama Profesor Martin membuat sebuah program agar manusia dapat tinggal di Titan. Titan adalah bulan atau satelit yang mengorbit pada planet Saturnus dan satu-satunya tempat lain di tata surya yang memiliki atmosfer. Namun Titan sangat jauh dari matahari yang membuatnya sangat dingin. Selain itu, Titan juga dipenuhi metana cair dan atmosfer yang kaya akan nitrogen. Kondisi tersebut tentu saja akan membuat siapapun yang berada di sana kedinginan dan tidak bisa bernafas. Maka dari itu akan dilakukan penelitian atau percobaan pada tubuh manusia agar dapat beradaptasi dengan kondisi di Titan. Jika berhasil, bukan tidak mungkin sebuah peradaban baru akan lahir di sana. Beberapa peserta telah dipilih untuk mengikuti program dan dijadikan objek percobaan. Sebagian dari mereka berlatar belakang anggota militer dan memiliki kemampuan bertahan hidup dari kondisi yang paling keras. Seorang peserta bernama Dr. Hernandez bertanya, apakah percobaan tersebut aman untuk manusia? Karena sebagian isi dari buku yang ia tulis berisi tentang sebuah evolusi paksa. Martin menjawab bahwa percobaan ilmiahnya telah diuji, disetujui Departemen Sains dan Teknologi NATO. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua percobaan berjalan mulus. Sebagian dari mereka mungkin tidak akan tahan menjalani latihan, bahkan dipulangkan sebelum semua selesai dilakukan. Sebagai ilmuwan, apa yang bisa mereka lakukan? Mengupayakan keberlangsungan spesies. Martin berharap percobaannya berhasil dan mereka semua menjadi yang pertama hidup di Titan. Semua peserta akan tinggal di sebuah fasilitas khusus yang dekat dengan pusat penelitian. Tempat tersebut berada di dalam pangkalan milik NASA yang terisolasi dari dunia luar. Meski begitu, di sana terdapat pusat perbelanjaan, taman hiburan, bahkan sekolah. Kemudian scene berganti ke sebuah keluarga peserta bernama Rick. Ia dan keluarganya akan tinggal di sana. Salah satu alasannya ikut program tersebut adalah istrinya. Dia adalah Abigail Jensen, seorang peneliti medis yang cukup mengerti sepak terjang Martin. Menurutnya, upaya penyelamatan umat manusia ini lebih dari segalanya. Martin kemudian menjelaskan, Rick mungkin akan berbeda untuk sementara waktu dan butuh perawatan selama dilakukan uji coba. Para peserta akan diberi suntikan enzim secara bertahap yang membuat mereka mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Seorang dokter bernama Freya berkata, mereka akan lebih tahan suhu dingin, oksigen yang tipis bahkan lebih kuat dari manusia biasa. Setelah pemberian suntikan hari pertama, para peserta mulai berkenalan satu sama lain. Mereka mengadakan pesta bersama. Sebagian dari mereka memutuskan ikut karena sudah tidak ada apapun yang tersisa di bumi. Kemudian di malam harinya, efek suntikan mulai terasa. Rick mengalami demam dan kesulitan bernafas. Abigail pun segera memberinya obat penakal untuk mengatasi gejala. Keesokan harinya, Martin dan Freya melakukan uji sampel darah peserta. Mereka melihat bahwa para peserta menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Karena itu, para peserta bisa segera mulai latihan khusus. Salah satunya adalah latihan menahan nafas di dalam air. Dari semua peserta, Rick adalah yang paling unggul. Ia mampu menahan nafas di dalam air selama 42 menit, bahkan ia memamerkan kekuatannya dengan berenang sangat cepat. Hari berikutnya, Rick dan peserta lainnya mulai menjalani operasi pertama. Operasi tersebut merupakan salah satu prosedur peningkatan kemampuan. Beberapa hari setelah dirawat, Rick pun diizinkan pulang ke rumah. Ia menjalani kehidupan seperti biasanya, namun kali ini Rick sering merasa kepanasan.
Mengetahui kondisinya tersebut, Abigail mengambilkannya semangkuk es untuk membantunya bertahan. Kemudian keesokan harinya, Rick dan Abigail jogging bersama lalu pergi ke tempat yang biasa Rick datangi. Tempat tersebut belum tercemar, namun sayangnya beberapa tahun ke depan mungkin saja akan menghilang. Karena itu mereka akan menikmati momen tersebut sebelum pindah ke Titan. Setelah kondisi peserta normal pasca operasi, mereka mulai melanjutkan latihan. Mereka berenang di sebuah kolam yang mengandung 20% metana cair. Mereka juga latihan berlari sambil menghirup nitrogen. Tidak semua peserta mampu menjalani latihan dengan baik. Beberapa dari mereka tidak mampu berlari dengan kuat dan tidak kuat menahan dinginnya air di dalam kolam. Selesai berenang, mereka melihat kalau rambut mereka mulai rontok. Tiba-tiba mereka dikejutkan salah satu peserta yang bernama Ramos mengalami kejang. Dari dalam mulutnya mengeluarkan darah kemudian meninggal. Setelah kembali ke rumah, para peserta berkumpul bersama pasangan masing-masing. Mereka membahas insiden sebelumnya dan khawatir jika hal itu terjadi pada mereka. Saat makan malam, Abigail merasa ada keanehan pada peserta. Ia memperhatikan kalau kulit mereka terdapat bercak-bercak hitam, sama seperti yang ia lihat pada Rick sebelumnya. Lalu mereka dikejutkan seorang peserta yang bernama Zen menyerang istrinya. Yang lain pun mencoba menghentikannya dan ternyata Zen melakukan penyerangan itu di luar kesadarannya. Keesokan harinya, Freya mendatangi Rick dalam rangka perawatan peserta. Ia juga memberitahu kalau Ramos meninggal karena memiliki penyakit ginjal. Namun, Rick yang saat itu berada di sana mengatakan kalau Ramos meninggal karena sesuatu yang lain. Freya pun mencoba menenangkan Rick agar tidak perlu khawatir menjalani percobaan ini. Freya kemudian akan memberikan suntikan lanjutan kepadanya, namun Abigail melarang karena zat itu mengandung dosis yang sangat tinggi. Namun Freya mengatakan tidak masalah karena tubuh Rick saat ini sudah mampu menahannya. Malam harinya, Rick muntah darah akibat efek samping dari suntikan sebelumnya. Abigail pun mulai khawatir akan kondisi suaminya tersebut. Saat membersihkannya, Abigail mengambil sampel darah Rick untuk ia teliti di laboratorium. Kemudian saat kembali ke kamar, Abigail melihat ada sebuah kamera tersembunyi. Ia juga menemukan ada banyak kamera di setiap sudut ruangan. Dari sinilah Abigail mulai tidak tenang karena ternyata selama ini mereka diawasi. Saat akan tidur, Abigail mendapati kalau kulit Rick mulai mengelupas. Ia pun jadi curiga sebenarnya percobaan apakah yang dilakukan Martin terhadap para peserta. Keesokan harinya, Rick mulai menjalani operasi lanjutan. Titan merupakan tempat yang cukup gelap, karena itu untuk meningkatkan kemampuan melihat dalam kegelapan, mereka melakukan modifikasi pada matanya. Namun Rick mengalami pendarahan pasca operasi, ia pun dilarikan kembali ke rumah sakit. Abigail menemui Martin kemudian bertanya apa yang sebenarnya ia lakukan pada suaminya dan mengapa ada banyak kamera pengawas di rumahnya. Martin menjelaskan kalau kamera itu adalah ide militer karena jika sewaktu-waktu terjadi masalah keamanan, mereka bisa segera mengatasinya. Abigail kemudian berkata bahwa ia menemukan keanehan pada tubuh suaminya. Ia melihat ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang tidak ditulis di dalam buku. Namun Martin tidak menjelaskan lebih lanjut, kemudian meminta Abigail segera pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Abigail mendengar rame-rame di luar. Peserta bernama Zen ternyata berbuat ulah kembali. Militer yang melihat melalui kamera tersembunyi berdatangan. Mereka mau gak mau menembak mati Zen setelah membunuh istrinya. Abigail kemudian memutuskan kembali ke rumah sakit untuk menemani suaminya. Ia semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Abigail kemudian mengambil ID access milik Rick untuk masuk ke ruang penelitian. Dan di saat yang bersamaan, Kolonel Solano dari pihak NASA datang ke fasilitas tersebut untuk bertemu dengan Martin setelah mengetahui insiden yang terjadi pada para peserta. Pihak NASA yang telah mendanai Martin mulai mempertanyakan percobaannya. Menurut mereka, penelitian yang ia lakukan bukanlah tentang antariksa, melainkan sesuatu yang menjijikkan. Para peserta berubah menjadi kasar dan kehilangan kendali. Solano kemudian meminta para ilmuwan angkat kaki dari pangkalannya. Namun Kolonel Jim berkata jika ingin mengusirnya mereka harus melapor kepada Menteri Pertahanan karena mereka adalah pemilik dari pangkalan ini. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Solano pun pergi meninggalkan ruangan. Sementara itu, Abigail saat ini berada di ruangan Martin. Ia mencari berkas penelitian yang mungkin dirahasiakan selama ini.
Lalu ia menemukan bukti bahwa di dalam tubuh peserta yang meninggal terdapat DNA binatang. Lebih mengejutkan lagi, ternyata percobaan Martin adalah mengubah manusia menjadi Homo Titanius. Setelah pertemuan dengan pihak NASA selesai, Freya meminta Martin menghentikan percobaan karena yang dialami para peserta tidak ada di dalam data. Namun Martin tetap bersikukuh bahwa ia akan berhasil. Keesokan paginya, Martin menemui Rick. Ia akan menjelaskan kondisinya pasca perawatan. Penglihatannya akan segera pulih kembali dan tentunya akan jauh lebih baik. Namun yang jadi masalah adalah peningkatan itu seharusnya juga diimbangi dengan peningkatan kemampuan respon otak yang hanya bisa dilakukan dengan operasi. Jika tidak, otaknya akan kelebihan beban yang membuatnya kehilangan kendali. Martin meyakinkan bahwa operasi ini pasti akan berhasil. Tentu saja perkataannya itu ditolak Abigail. Menurutnya percobaan yang dilakukannya sama saja mengubah mereka menjadi binatang. No! Martin kemudian berterus terang bahwa enzim yang disuntikan pertama kali memang benar mengandung DNA binatang. DNA tersebut diberikan agar peserta memiliki kemampuan alami yang dibutuhkan untuk hidup di Titan. Sayangnya, dia tidak memiliki data bahwa mereka akan berubah seperti apa. Namun yang pasti mereka akan menjadi spesies baru, menjadi manusia super atau memiliki kemampuan di atas manusia biasa. Rick hanya punya waktu 48 jam. Jika ia tidak segera dioperasi, maka ia akan kehilangan emosinya lalu meninggal. Karena tidak ada jalan lain, Rick pun bersedia dioperasi. Kemudian di malam berikutnya, Rick sudah diperbolehkan membuka matanya. Ia melihat kalau kedua matanya mirip mata kucing yang mampu melihat dalam kegelapan. Malam itu juga ia mencukur habis rambutnya karena memang sudah mulai rontok. Keesokan harinya, Rick bersama peserta lain yang sejauh ini mampu bertahan menjalani operasi. Namun tidak semuanya berjalan dengan lancar. Beberapa dari mereka meninggal di meja operasi. Dari semua peserta, hanya 2 yang mampu bertahan, yaitu Rick dan seseorang yang bernama Telly. Namun wujud mereka banyak berubah, tidak mirip manusia dan lebih mirip alien. Martin menjelaskan bahwa mereka berkomunikasi pada frekuensi rendah dan sentuhan fisik. Mereka tidak lagi berbicara dan telinga manusia biasa tidak mampu mendengar suara mereka. Meski begitu, mereka tetaplah pribadi yang sama. Abigail tentu saja menangis melihat perubahan wujud suaminya tersebut. Tidak ada yang memberitahunya kalau para dokter melakukan perubahan besar pada fisiknya. Setelah kembali ke rumah, Abigail merasa bahwa Rick berubah menjadi sosok asing. Butuh waktu baginya untuk menerima keadaan tersebut. Kemudian saat sedang berenang, Telly mendatangi Rick. Mereka berkomunikasi dengan saling bersentuhan. Abigail pun mendekati mereka dan melihat kalau tangan Telly berlumuran darah. Gak lama kemudian tentara datang ke sana. Ternyata Telly telah membunuh suaminya. Mereka kemudian memberi tembakan bius kepadanya, namun ternyata ia belum pingsan kemudian membunuh salah satu tentara. Karena itu mereka menghujani Telly dengan tembakan yang kemudian menewaskannya. Karena merasa terancam, Rick pun kabur keluar. Situasi darurat diberlakukan, para tentara ditugaskan melakukan pencarian. Abigail sepertinya tahu kemana suaminya itu pergi dan ia menemukan Rick berada di tempat favoritnya. Rick kemudian menyampaikan perasaannya melalui sentuhan tangan bahwa dirinya masih sama seperti dulu. Dan gak lama kemudian tentara menemukan mereka. Setelah dibawa ke fasilitas, Martin berkata bahwa Rick sangat lemas dan harus segera dikirim ke Titan agar dia tetap hidup. Martin juga meminta Abigail menyuntikkan sebuah zat khusus yang akan membuat semua ingatannya menghilang. Keterikatannya dengan bumi hanya akan membuatnya menderita selama berada di Titan. Jadi ada baiknya ia melupakan segalanya. Setelah memberi suntikan kepada Rick, Abigail kemudian berpamitan lalu mengajak Freya pergi dari sana. Setelah itu Jim mendekatinya untuk memasang tabung nitrogen. Namun tiba-tiba Rick menyerangnya lalu kabur keluar. Ternyata Abigail mengganti suntikan itu dengan cairan saline yang membuat tenaganya pulih kembali. Mereka kemudian bertemu di sebuah ruangan, namun kondisi Rick dipenuhi luka tembakan. Saat Freya akan mengobatinya, para tentara berhasil menyusul mereka. Martin meminta Abigail dan anaknya pergi dari sana, jika tidak mereka akan menembaknya.
Namun Abigail tidak peduli dan tetap akan bersama suaminya. Martin mengatakan bahwa Rick akan menjadi ancaman jika mereka tidak mampu mengendalikannya. Karena itu, ia tidak peduli lalu memerintahkan tentara menembak mereka semua. Shoot them. What? Shoot them! Solano tentu saja menolaknya. Ia tidak akan menembak wanita dan anak-anak yang tidak bersenjata. I'm not shooting two unarmed women and a child. Menurutnya, Martin sudah menjadi gila dan lebih berbahaya dibandingkan Rick dan keluarganya. Solano kemudian mengarahkan senjata ke arah Martin diikuti anak buahnya. Martin pun tidak punya pilihan selain membiarkan mereka. Setelah itu, mereka membawa Rick untuk mendapatkan perawatan. Meskipun Martin telah melakukan percobaan yang menewaskan banyak orang, namun harus diakui bahwa percobaannya pada tubuh Rick berhasil dan membuatnya memenuhi syarat untuk dapat tinggal di Titan. Beberapa tahun kemudian, program Titan tetap berlanjut dan kini dipimpin oleh Abigail. Kemudian anaknya meminta sang ibu keluar untuk melihat bintang-bintang. Ia berkata bahwa ia ingin melihat sang ayah. Kemudian scene berpindah ke Titan, di mana Rick saat ini sudah berada di sana. Terlepas dari semua kegilaannya, Martin telah berhasil membuat Rick mampu beradaptasi dengan kondisi Titan. Bahkan Rick memiliki kemampuan terbang layaknya manusia super, dan akhirnya film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini tuh memiliki kedalaman kisah yang cukup bagus. Manusia juga berupaya mempertahankan spesies meski dengan cara yang tidak biasa. Namun kalau Mimin pribadi sih lebih milih bikin bahtera angkasa, di mana manusia akan mengembara sambil mencari planet yang layak untuk dihuni, daripada harus dioperasi dan dibikin mirip alien. Nah, gimana pendapat menurut kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Itulah alur film The Titan. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.